Bang? Ya, Ya gimana? Anda tidak Anda mengatakan bahwa Tritunggal tiga dalam satu. Taunya abang bahwa Tuhan itu tiga dalam satu kayak gitu. kalau di Bible itu ya, Hmm. itu dijelaskan Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu masih ada satu. Apa yang Anda ketahui tentang itu? Diterangkan di ini ya. Macet. Bang, begini aja ya, saya kasih pesan sama abang ya. Saya udah lama baca kitab Anda itu bang, selama 7 tahun gitu ya. Dan udah tamat jadi dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Jadi begini bang, ajaran yang Anda pelajari itu adalah dari gereja Anda, dari kekristenan Anda, dari pendeta Anda, tapi bukan dari Yesus. Yesus di dalam kitab Anda itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu. Nggak ada. Nanti Anda searching aja, nge-google aja gitu ya, ayat yang saya sebutkan. Coba Anda ya ke Yohanes 17 nomor 3. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ingat di situ, satu-satunya, bukan tiga dalam satu. Satu-satunya, bukan tiga dalam satu ya. Jadi inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia diutus gitu. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Bapa. Ya. Jadi kayak gitu, Bang. Tidak ada. Yesus itu mengajarkan sewaktu dia turun, mengajarkan bahwa Tuhan tiga dalam satu. Gak ada. Dia aja menyampaikan kepada Bani Israel, mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dikatakan Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus di Markus ya. Nggak ada Yesus teriak, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Jadi tiga dalam satu itu bukan ajaran Yesus bang. Jadi ya bang ya, kalau beragama itu ikutilah apa yang diajarkan oleh Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 nomor 6. Kalau Anda pengikut Yesus, ngaku pengikut Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Kayak gitu. Jangan Anda ikut-ikutan gereja Anda, pendeta Anda. Aduh, pelajari kitabnya baik-baik gitu ya. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang diambil. Jangan ditentang. Bagi saya bang ya, mohon maaf banget, Kristen ini atau Katolik itu bukan pengikut Yesus bagi saya, tapi pembangkang Yesus. Harus saya katakan kayak gitu. Kenapa seperti itu saya katakan? Satu, Yesus sesuai adat, dia itu disunat di hari ke-8. Protestan, Katolik kagak sunat. Terus Yesus kagak pernah contohkan makan babi. Tiba-tiba Kristen dan Katolik makan babi. Kan ditentang terus tuh Yesus. Yesus mengatakan sembahlah Allah. Lukas 4 nomor 8. Buka aja kitab Anda. Tapi Kristen dan Katolik, Yesusnya yang disembah. Membangkang udah dengan Yesus. Terus juga Yesus berpuasa. Ya mungkin sebagian ada juga ya Kristen dan Katolik berpuasa. Yesus ketika dia disalibkan katanya, lalu dia dikapani, kagak ada Yesus setelah disalibkan dikasih dasi kupu-kupu, nggak ada.
Tapi dikapani itu adalah apa? Ajaran Islam. Ah gitu bang. Nggak ada Yesus bilang ya kalau mati dikasih dasi kupu-kupu. Ah, nggak ada. Habis itu bang, Yesus ya di Matius 26 nomor 39. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Nah, dia di situ berdoa. Lalu dia maju sedikit, sujud dahinya sampai ke tanah. Lalu apa? Lalu dia berdoa. Siapa yang ajarannya sujud? Islam. Kayak gitu. Berdoa kepada Tuhan. Di situ menandakan Yesus itu adalah utusan Tuhan gitu. Utusan Tuhan, dia orang benar. Tapi kenapa ajaran Yesus dengan ajaran Kristen ini berbeda? Karena ada tokohnya Paulus. Paulus dan Kristennya yang menyelewengkan ajaran Yesus. Makanya saya bilang, ya, saya bilang bahwa apa? Bahwa Kristen dan Katolik ini pembangkang Yesus. Membangkang Yesus, bukan pengikut Yesus. Mohon maaf banget bang, gitu. Baik, saya mau menanggapi beberapa ya. Kata Ustadz tadi itu kan orang Kristen sama Katolik ini nggak sunat ya. Itu enggak ini ya. Itu ada juga orang Katolik sama orang Kristen yang sunat juga. Anda tahu saya. Itu Patokan juga itu nggak sunat atau itu gimana. nggak berguna Kristus buat dia. Yang bersunat itu. Orang Katolik sama Kristen ada juga yang sunat. Gitu. Iya. Barang siapa kata Paulus yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna untuknya. Coba Anda buka Galatia 5 nomor 2. Sama ini juga yang terkait dengan itu tadi ya, puasa ya. Kalau orang Katolik ya, itu puasanya itu Bang, pantang. Itunya Perhatikan pantang ini. daging. perhatikan ini. Galatia 5 nomor 2 ya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna untukmu. Tuh. Berani-beraninya Paulus ini ya membatalkan perjanjian kekal Abraham dengan Tuhan. Lalu dia ngomong kayak gini. Udah dibilang di Kejadian 17 itu ya. Di Kejadian 17 itu Bang ya. Nih. Perjanjiannya perjanjian kekal. Kekal itu artinya tidak bisa dibatalkan gitu loh. Tuh. Nih, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya kekal. Tiba-tiba ya sunat itu kagak berguna kata Paulus barang siapa yang menyunatkan dirinya. Kayak gimana? Aduh. Itulah Bang, ya, itulah ya. Kasihan kawan-kawan kita yang Kristen ini ya teman-teman. Ya, tersesatnya jauh gitu dari ajaran Yesus, jauh banget. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Padahal Yesus itu orang benar loh. Aku kenapa ini ya, maksudnya melihat saudara kita ini tuh kenapa aku ngerasa kayak, mohon maaf ya, beliau ini kelihatan bingung. Sorry, namanya siapa ya saudara? Boleh nggak Ustadz aku ngobrol dengan beliau sekali lagi? Silakan. Saudara namanya siapa, Dek atau Abang? Nama lengkap ya. Iya, nggak nama panggilan aja. Nama panggilan. Nama panggilan Salman. Salman. Iya. Namanya Salman ya, Islamable namanya, agamanya Kristen ya. Iya.
Salman murtadin ya. Apa itu? Murtadin dari Kristen dari lahir ya. Saya Katolik. Oh, dari lahir. Nggak, saya melihat tadi Ustadz Yusuf PI memberikan narasi yang ada dasarnya, ada datanya gitu. Nah, menurut pendapat kamu, apa yang disampaikan Ustadz Yusuf PI ini bagaimana? Apakah itu menurut kamu tidak berdasar, atau memang kamu tahu apa yang disampaikan Ustadz Yusuf PI ini benar, cuman karena kamu Katolik, kamu punya doktrin, atau bagaimana sekarang yang kamu rasakan di sini, Salman? Oh, terkait hal itu ya, kalau saya itu yang namanya sesuai dengan ayat ya, dengan Bible itu. Tapi kalau yang namanya manusia ya, manusia itu harus punya pikiran ya, pikiran untuk menanggapi mana itu yang benar gitu kan. Kalau Salman sendiri mengerti tidak poin-poin yang disampaikan sama Ustadz Yusuf? Terkait dari yang itu tadi yang ayat yang Semua. Paulus tadi itu yang Ketika Ustadz Yusuf menjelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan ajaran yang kalian ikuti selama ini, tetapi justru apa yang diajarkan Yesus itu apa yang kami jalankan sebagai umat Islam, seperti meninggal beliau dikafani, tidak dipeti, dan beliau tidak makan bidua, dan juga beliau adalah orang yang bersujud kepalanya ke bawah. Itu yang dijelaskan sama Ustadz Yusuf PI. Nah, pendapat kamu tentang hal ini seperti apa? Kalau tanggapi saya itu yang namanya manusia ya di dunia ini, kita kan nggak bisa istilahnya menyuruh orang itu untuk taat. Istilahnya pasti setiap manusia itu pasti punya yang namanya salah. Jadi dari itu tuh kita bisa tahu ya bahwa kalau yang namanya mengikuti itu tadi itu harus memang ditekuni gitu. Masalahnya gini, Dek, yang kamu ikuti itu tidak ada diajarkan sama Yesus, seperti liturgi di gereja. Itu kan tidak ada, ritus-ritus di gereja itu kan tidak diajarkan Yesus. Yang diajarkan Yesus justru apa yang diungkapkan sama Ustadz Yusuf PI tadi, seperti Yesus menyuruh untuk menyembah kepada Allah. Kalau kalian bilang Allah ya satu-satunya Allah yang benar, tidak ada konsep Tritunggal. Yesus tidak memakan bidua, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, Yesus itu dikafani, Yesus itu bersujud. Semua yang dipraktekkan dan diajarkan oleh Yesus dalam kitab Anda itu justru dijalankan oleh kami umat Islam. Nah, tadi Ustadz Yusuf sudah tekankan itu buat Anda. Apa Anda tidak memikirkan secara mendalam bahwa apakah betul Anda layak dikatakan sebagai pengikut Kristus? Itu sebenarnya poin dari Ustadz Yusuf yang saya coba ingatkan sebagai moderator, karena saya tidak terlibat dalam diskusi ini. Seperti itu, mungkin karena saya lihat Anda kebingungan untuk menangkap perkataan Ustadz Yusuf, karena mungkin Anda sedang melihat netizen bertyping ya. Maksud saya, mohon fokus dengan Ustadz Yusuf agar Anda paham apa yang disampaikan Ustadz Yusuf, karena sangat mudah mencerna apa yang disampaikan Ustadz Yusuf. Saya pun mencatat semua poin-poin yang disampaikan Ustadz Yusuf. Gimana? Silakan dilanjut lagi. Saya di sini tidak terlibat diskusi karena saya sedang meneliti diskusi lintas agama antara Anda dengan Ustadz Yusuf PI. Seperti itu. Silakan dilanjut. Baik, saya akan melanjutkan tadi ya, tanggapi yang puasa tadi ya. Kalau yang umat Katolik ya, itu puasanya itu ada pantang daging. Itu pantang daging itu hari-hari tertentu, misalnya hari Rabu, Kamis, sama hari Jumat. Itu maksudnya itu hari Rabu itu Rabu Abu, sama Kamis Putih, dan sama Jumat Agung. Itu pantang, nggak bisa makan daging. Itu ajaran hari Jumat, hari ini, hari itu ajaran siapa itu, Bang? Puasa di hari itu? Itu ada Siapa yang bikin bulannya itu, puasanya Ya, mengikuti siapa yang bikin itu? puasa juga sih.
sama puasa 40 hari, cuman ada pantang dagingnya. Kalau Yesus kan kita ketahui dia puasa 40 hari, nggak ada Iya. puasanya di hari-hari tertentu. Itu siapa yang bikin? Hari Jumat, hari Selasa, hari Rabu? Itu ada di Bible tuh. Di Bible di mana itu? Nggak ada perintah Yesus puasalah kamu hari Jumat, hari Selasa. Nggak ada. Gak maksudnya itu harinya itu pantang daging. Memang puasanya Iya, memang 40 hari. gitu. Puasa pantang daging itu siapa yang membuat peribadatan itu? Karena kata Yesus, sia-sia dia beribadah. Ya, apa yang dia kerjakan adalah bikinan manusia, perintah manusia. Aturan siapa yang itu? Puasa hari Jumat, hari Selasa. Itu aja. Ada. Bang, suruh banyak belajar aja dah dulu dah. Ya, macet-macet masalahnya ini. Apa Macet-macet. kayak kasihan gitu ya Ustaz? Iya. Yang kayak Saya gini dari saya. dari ini ya, Ustaz. Saya dari sekolah dulu tuh memang menggemari aja itu ya, pelajaran agama ya, dari SD sampai saya kuliah ya. Saya masih suka itu ajaran agama, makanya saya Abang, gini aja bang ya. Abang banyak belajar dulu ya, baru naik gitu. Dan silakan bertanya kalaunya Anda punya waktu naik ke lab saya, silakan bertanya gitu. Banyak belajar bang ya tentang kitab Anda. Apa yang disampaikan Yesus, jangan apa yang disampaikan pendeta ya. Belajar itu ya penting gitu. Ada lagi bang, karena mungkin gini bang, karena Kristen yang lainnya juga ingin berdiskusi dengan saya kan gitu. Bolehkah saya gantikan dulu abang dengan teman-teman yang di bawah yang antri gitu ya? Tidur abangnya, ya udah ya, turun dulu ya. Iya, ini ya gini ya, harus dibikin betah dulu ya. Kita itu harus sabar gitu ya. Namanya saja apa ya? Namanya saja meluruskan ya. Anggaplah dakwah kan ya, dakwah di media sosial harus sabar. Kalaunya garang uni ya, aduh garang saya nih bermuka garang sama kawan Kristen. Alih-alih mau mereka naik duduk santai, takut mereka minta multi. Itu saya Ustaz, mereka udah takut kalau naik ke tempat saya kan takut. Iya, terus juga nggak perlu ada hujatannya, karena kan dilarang agama juga kan kayak gitu. Dalam agama Islam, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan, kan kayak gitu ya. Kalaunya saya pakai bahasa kebun binatang, waduh, Saya itu Ustaz, nggak betah saya nggak sabaran. Saya catat ini Ustaz. iya nggak Saya betah catat metode Ustadz Yusuf ini sesuai dengan metodenya Al-Bayanuni namanya. Itu dakwah menggunakan pendekatan sentimental, dakwah menggunakan pendekatan indrawi dan juga rasional. Jadi ketiga-tiganya insya Allah klop. Mudah-mudahan ini memperkuat nanti skripsi saya nanti. Jadi semakin selesai November wisuda insya Allah. Min. Banyak ini Immanuel. Yang bening nggak ada lah ketemu. Kau mau yang bening posting ulang lah. Yang bening lulu dicari kau. Ada. Kalau ada saya naikinnya, nggak ada. Halo, selamat malam. Halo, malam. Pak. Udah berteman juga nih ya, open cam lah.
Bang Immanuel. Halo. Bentar, Ustaz. Bentar. Iya. Gimana Coba. ceritanya? Ya, Anda Kristen kan, Bang? Ya, Kristen, Ustaz. Ya, Protestan atau Katolik sih? Protestan. Oh, baik. Protestan. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ini melihat judulnya Ustadz ini agak tertarik aku. Kata Edis, ini kan. Yesus punya Kata Tuhan. Edis, Yesus. Ya, Punya Tuhan. benar ini. Betul. Sepakat. Sepakat. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Oh, salah juga. Nah, kayak gimana? Kesimpulannya salah. Kalau dia punya Tuhan berarti bukan Tuhan dia, Bang. Kayak gimana? Salah lah. Kalau Yesusnya Tuhan juga ada berapa Tuhan berarti? Ya, pada hakikatnya satu. Bisa kalau dibilang tiga pun nggak apa-apa. Kan Tritunggal. Tritunggal itu artinya kan tiga. Artinya tiga dalam satu, tiga dalam keesaan, kan gitu artinya. Tiga pribadi dalam satu keesaan, kan begitunya. Kapan Kalau Yesus Ustaz ngajarin bilang- kayak gitu, Bang? Nggak, Yesus nggak ngajar kayak gitu sih memang. Nah, terus kenapa abang berpaham kayak gitu? Kalau Yesus kagak ngajarin kayak gitu, ngapain Anda pakai? Ini heran saya, Bang. Ya, heran dengan kawan-kawan Kristen di Indonesia ini. Yesus itu kagak ngajarin begini begitu tapi dikerjakan gitu loh. Yang diajarin Yesus malah ditinggalkan gitu. Yang diajar Yesus juga nggak ngajarkan pergilah ke gereja, katanya nggak ada juga Yesus ngajar. Iya. Tapi mungkin rasul-rasul. Itu gereja kan, Rasul-rasul teman-teman kita kan- yang Kristen. Sebentar, bahwa Yesus kan udah naik ke surga, ya, jadi otomatis pengajarannya dilanjutkan, estafet pengajarannya, penginjilan dilanjutkan oleh rasul-rasul, apostel, dilanjutkan lagi sama adalah ini Paulus, adalah dan sebagainya gitu kan, ada pendeta. Nggak mungkin lah Yesus semua mengajarkan ya segini tebal Alkitab tuh nanti tebal kali gitu. Kalau semua diajarkan, kalau semua harus dikasih tahu. Waduh. Katanya kalaunya Anda pengikut Yesus ya, maka yang Anda teladani adalah Yesus, Bang. Iya benar. Nah, Tapi gini kalau Ustaz, tidak ada Yesus memahamkan Anda, memberikan Anda konsep 3 dalam 1 Tritunggal, ngapain Anda berpaham kayak gitu? Lihatlah kitab Anda, apa yang dikatakan oleh Yesus. Kan ada nggak perkataan semua Yesus tuh. Macet. Aduh, macet. Bang. Nah, minggat ini abang ini. Minggat dia. Aduh, minggat tuh nih. Ya, gak jadi dah ya. Ini nih. Bentar nih, temen saya nih. Ini temen akrab saya ini. Moga aja mau waras sudah ya. Halo, malam Bang. Bang? Noise anak-anak tuh, suara anak-anak. Iya, aduh, anak-anak dulu. Wah. Bang, istri udah aman? Aman. Oh, aman ya. Nanti malah ngamuk pula istrinya debat sama saya.
Halo Bu, ya. Halo Bu, amankan dulu ya itu ya ibunya ya. Iya. Nggak bisa sembarangan bang, nggak bisa nih kita atur rencana laki-laki sama laki-laki bang. Kamu macam mana? Ada penjaganya abang di samping. Sudah. Tidak bebas ini kayaknya bang. Iya, atuh. Apa yang perlu saya obati malam hari ini? Aduh, belum ada bang. Anda sepakat nggak perkataan Edis? Kata Edis, Yesus punya Tuhan. Itu kata Edis bang. Sepakat nggak? Kalau berbicara tentang sepakat atau tidaknya tergantung pribadi masing-masing bang. Saya tanya Anda, makanya pribadi Anda sepakat nggak dengan Edis? Yesus punya Tuhan. Kalau pribadi saya, Bang Iwan, mohon maaf banget Bang. Kok berisik Bang? Nggak nyaman jadinya. bagaimana bang sudah? Masih kedengaran Bang. Sakit telinga saya, serius. Kecil. Masa kecil-kecil bagaimana lagi, Wan? Nah, tuh kan mulai kan dimarahin Anda. Ayo, apa Bang Iwan ini? Mana lagi? Udah paling kecil itu. Udah. Bang Iwan amankan dulu lah istrinya. Macam mana pula kau ini, Bang? Aku Iya. bilang bang, aku bilang kecil, dia bilang udah kecil. Iya, itu udah paling kecil, makanya amankan dulu lah. Aku semakin bingung nih bang. Bingung kenapa, Bang? Soalnya udah kecil tapi masih kedengaran Pak Ustaz jadi susah juga nih. Iya, kayaknya susah itu. Bukan musiknya, istrinya amankan dulu gitu. Oh, begitu. Iya. Saya kira musiknya bang. Aduh. Sama, dua-duanya. Pindah tempat. Tapi kayaknya kalau dua-dua susah bang. Soalnya kalau perempuan itu susah ya. Apalagi salam kena buat Rifa. Ya benar. Oke, pertanyaannya abang tadi kata Edis Yesus punya Tuhan. Kalau menurut pribadi saya bang, saya tidak sepakat dengan abang Edis. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Jadi dia ibarat Tuhan. Gitu. Kemarin Masa Tuhan tidak ente sholat? nyuruh saya debat tuh sama Edis, berani nggak katanya? Sekarang ente malah kagak sepakat dengan Edis. Kenapa itu? Saya minta bang, saya mau di komanya, tapi Edis itu tidak naikkan saya. Coba kalau dia naikkan saya, pasti saya tantang bang. Begitu. Dulu ente suruh saya, abang dulu suruh saya debat coba sama Edis. Sekarang Anda malah kagak sepakat dengan Edis. Kayak gimana? Abang ini aneh ini. Blunder. Bukan. Ya menurut saya memang aneh bang. Masa Yesus punya Tuhan? Lah, Sedangkan dia sendiri yang Tuhan. itu kata Edis dia ngambil dari Bible Anda. Ya tapi itu seperti apa saya bilang, itu kan katanya Edis bang. Tapi kalau kata pribadi saya Nanti beda. kalaunya abang menyangkal Edis, nanti Edis malah bilang kayak gini, orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus kagak punya Tuhan, orang Kristennya kayak gini, kata Edis. Ya, suka-suka Tiba-tiba abang keluar Edis kayak lah. gitu nanti videonya. Tapi itu bang, saya ya pribadi saya buat ini pesan buat abang Edis. Kalau bisa artinya kalau menurut saya masih ada kelemahan yang Edis. Kenapa masih lemahnya? Dia belum paham dengan apa yang di Alkitabnya. Dia Apa itu cuma belum paham. paham, Bang?
Kata Edis, saya lihat video dia ya. Kalian yang belum paham, kata Edis, anak kemarin sore jam terbang kagak banyak, kata Edis. Sok paham Kristen, kata Edis. Macam mana bang? Ya tapi tidak tahu lah, ini mungkin ada trik-triknya Abang Edis, tapi kita tidak tahu lah bagaimana selanjutnya. Aduh, sakit pala kita bang kayak gini. Iya bang. Dulu abang dulu banggakan Edis sama saya, debat sana sama Edis. Hari ini malah kenapa kagak sepakat dengan Edis? Apa coba? Apa bang Iwan ini pelin-pelan kagak ada pendirian. Artinya begini, saya mendukung dia ketika dia ibarat dia tuh berbicara tentang lawan debatnya gitu loh. Coba kalau dia berbicara tentang agamanya sendiri, maksud saya dia sudah 2 kali ini. Yang pertama dia bilang penyalib Yesus itu adalah Rencana iblis. ini kedua. Sekarang dia ngomong Yesus punya Tuhan, loh. Saya nggak sepakat bang kalau dia bicara begitu. Tapi saya dukung dia bang, mulai waras berarti dia bang. Iya, saya dukung dia mulai waras itu. Saya kan sering jelaskan sama kawan Kristen Yesus punya Tuhan. Dan Edis sekarang mulai waras gitu. Dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Bukan Yesus itu sendiri yang Tuhan. Jadi ini Abang Yus pendapat dengan Abang Edis. Lah, dulu abang yang dukung Edis kan? Hari ini saya yang dukung Edis nih. Hari ini saya yang dukung Edis. Yesus punya Tuhan. Ini macam mana bang? Kalau begini, kalau Abang Yus dukung Edis, Yesus punya Tuhan, saya mau tanya, Apa? Siapa Tuhannya Yesus? Bapak yang di sorga. Bapak yang di surga. Apakah Abang yakin kalau Bapak di surga adalah Tuhannya Yesus? Lah, kan ada tercatat kata Edis di Matius 11 nomor 25. Coba bang, saya mau dengar baca bagaimana itu bunyi. Udah, kita buka ya. Oke. Aduh, saya bukakan di laptop nih. Nah bang, Yesus punya Tuhan nih. Matius 11 nomor 25 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus punya Tuhan, ya Bapa Tuhannya. Yesus bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kata Edis betul itu, Yesus punya Tuhan. Aku dasar dia tuh. Apa macam mana? Kalau saya tanggapan ayat saya itu bang, Yesus mengatakan Bapa, Tuhan dan langit. Bukan Tuhannya Yesus bang. Itu Tuhan bumi dan langit. Terus? Itu bukan Tuhannya. Itu Tuhan bumi dan langit bang. Bukan Tuhannya Yesus itu. Itu Tuhan bumi dan langit lalu? Apa yang seperti Yesus katakan pada ayat itu, dia bilang Tuhan bumi dan langit. Jadi menurut saya bang, wajar kalau Yesus mengatakan begitu, bumi, Tuhan dan langit. Yesus tidak mengaku bahwa dia adalah maksudnya Bapaknya adalah bukan Tuhannya. Tapi dia mengaku sebagai Bapa atau Yesus atau Tuhan langit dan bumi bang. Bukan Tuhan Yesus. Jadi abang bisa paham gitu. Enggak, bantahan Anda itu kayak gimana maksudnya? Nah, itu ayatnya abang. Coba abang baca ulang tadi ayatnya tadi. Ini perkataan Yesus kayak gini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi.
Aku bersyukur kepada Bapa, Ah, Tuhan langit dan bumi. ah. Berarti Yesus memanggil dia Bapa, bukan Tuhan. Yesus memanggil dia Tuhan. Ah. Yesus ngomong kayak gini, Bang. Yesus ngomong kayak gini. Perkataan Yesus, mulut Yesus. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan Ada koma langit tidak? dan bumi. Ada koma tidak? Ada koma tidak? Ada koma, iya. Aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, Bukan Tuhan langit dan Yesus, bumi. Bang. Hah? Itu Tuhan langit dan bumi, bukan Tuhan Yesus. Aku bersyukurmu kepada Bapa, koma Tuhan langit dan bumi. Noise, Bang. Oke, sekali lagi, iya, minta maaf Bang. Nanti lagi sambung ya, Bang ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum. Islam. Malam, salah tadi bang. Islam kali ini. Kristen, astaga. Open cam dulu. Kristen, assalamualaikum ya. Jangan salah jadi kan maunya- jangan salah maunya- tingkah ngadapin saya. Open cam dulu lah. Enggak, berteman tadi maunya kayaknya. tuh. Bang tanya aja soalnya saya belum paham apa-apa ini. Iya, syarat utamanya open cam. Sabar. Aduh kok marah-marah. Gitu dong, ya. Halo, selamat malam. Mbak, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Tanya lah bang. Tanya. Saya nanya Anda. Iya. Nah, kalau Anda Kristen, kapan Yesus nyuruh Anda jadi Kristen? Ya, nggak tahu sejak saya lahir emang udah jadi tahu. Kristen aja. Berarti beragama ikut-ikutan banyak. Kok nggak tahu? Lah kan orang tua saya Kristen, pas lahir emang udah jadi Kristen. Ya kali saya waktu dikandung bilang, bang saya mau Islam, mak saya mau Islam, saya mau Kristen. Sering nggak, Mbak gini? Sering nggak? Saya atau umat Islam, umat Kristen. Mbaknya sering nggak baca kitab Anda sendiri? Enggak, iya ngaku juga. Kalau yang nggak sering baca kitab Anda, Mbak, Mbaknya lebih baik bertanya aja dah kepada saya. Kalau saya nanya nggak bakalan kena juga jawabannya. Iya, saya pikir tadi banyak baca kitabnya kan gitu. Karena kita diskusinya lintas agama. Mungkin Mbak ada pertanyaan kepada saya, silakan. Saya mau tanya yang itu tuh topiknya. Itu Mbak tahu maksudnya Edis apa? TV nggak? Abang bicara Edis. Yesus punya Tuhan maksudnya? Anda tahu Edis TV? Kata Edis Yesus punya Tuhan. Anda tahu Edis TV nggak? Tahu tapi cuma lihat ininya aja, live-nya nggak pernah. Oh, iya, dia mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Itu kata Edis TV. Anda sepakat nggak? Yesus punya Tuhan. Yesus itu sepengetahuan saya sebagai umat Kristen, Yesus itu adalah nggak ada kok bilang Yesus punya Tuhan maksudnya. Lah, ada Uni Pak, tolong tunjukkan Uni Pak, minta tolong sekali lagi ya. Nah, tunjukin aja dah videonya. Saya besarin Uni. Udah. Itu Udah, perhatikan Pak. dulu, Mbak. Ya. Tuh. Mbak, Nggak ada Yesus punya Tuhan, hanya Bentar, saya diperhatikan. lagi cari video. Edis yang bilang video ini diputar sama Rudi Yohanes yang adalah seorang apologet Kristen juga, ya. Dan pernyataan ini disampaikan Edis. Banyak orang Kristen nggak berani
berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus punya Tuhan, berarti dia gila. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa waktu Yesus Area. Satu lagi videonya. Jangan ada yang musiknya, Uni. Jangan ada musik. Bang, Yesus nggak bisa dikatakan punya Tuhan. Oh, nggak bisa dikatakan. memang on semuanya. Ini di Yohanes orang Aduh. Kristen. Ya, kalau nggak on dia kalau anda pernah aku lihat buat sepertinya. Oke, aku ulangi lagi sekali lagi ya. Nah, dengar ini pernyataan Edis tolol. Ini yang bilang orang Kristen ya, Dek. Ini ya. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, ya. Enggak, Bang. Kalau saya sebagai umat Kristen nggak setuju kalau kalimatnya Yesus punya Tuhan. Tapi Yesus itu, kalau sepengetahuan saya kan tidak terlalu, jujur aja Bang, saya tidak terlalu paham terlalu dalam agama. Maksud saya Yesus itu bukan punya Tuhan, tapi maksudnya kayak gini, Yesus itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dia begini Bang, dia itu adalah firman yang hidup. Maksudnya dia itu turun ke dunia untuk memberitakan firman Allah agar kita manusia bisa tahu. Karena logikanya begini Bang. Apa Logikanya gimana? kayak gini Bang. Kayak gimana kita bisa tahu jalan, ini logikanya pokoknya ya contoh kecilnya. Kayak mana kita tahu jalan menuju surga kalau nggak ada yang pandu kita ke sana. Gitu. Dia itu manusia Bang. Ya, dia Saya bilang manusia. dia manusia. Bukan Tuhan. Dia manusia. Tapi firmannya itu firmannya yang hidup itu. Ya, Makanya firman kita biasa bilang dia itu firman yang hidup ini Tuhan atau bukan? Kayak mana caranya ngomong Bang? Iya. Anda bingung sendiri menjelaskan iman Anda. Dia itu enggak Bang. Kayak gini. Kalau saya bilang dia manusia Bang, kalau saya bilang manusia, iya dia manusia. Tetapi Bukan dia Tuhan. itu adalah firman yang hidup. Kayak mana ngomongnya ini Bang? Ya, firman. Nggak ngerti ya Bang kalau saya ngomong. Ya, firman ini Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Tuhan. Enggak, kayak gini. Dia itu adalah firman yang diutus Allah itu berwujud manusia. Jadi kita bisa lihat. Karena kemana kita mau percaya Bang kalau kita nggak lihat apa yang diberitakan Tuhan, cuma andalkan kayak cerita-cerita saja. Bentar, dia ini utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang turun atau gimana? Bingung saya cerita Anda ini. Alah, Abang ini. Tidak, kalau saya bilang dia itu bukan Tuhan, sebentar Abang bilang, ya berarti dia itu manusia, dia itu bukan Tuhan. Kami percaya itu Bang, firmannya yang dia bawa itu. Jadi Sebentar, Abang bilang lagi dia nabi, Tuhan dia jadi manusia gitu. Enggak, susah Bang mau jelaskan karena pandangan orang Islam itu, kalau saya bilang Tuhan, berarti Tuhan saya. Kalau saya bilang dia Allah yang hidup, ya orang saudara kita yang Islam nggak paham, kayak gitu. Jadi Ya, mau dijelaskan bagaimana lagi? Ya, makanya dijelaskan sama saya Saya biar cuma saya bisa paham gitu. Saya Ya, kayak gitu tahu aja, saya Bang. nggak paham kan gitu. Kayak gitu aja, saya cuma bilang dia itu firman yang hidup, Allah yang hidup, dia berwujud manusia. Ya terus nanti Abang bilang lagi, berarti dia manusia. Iya dia manusia. Ya, berarti ini yang turun ini Tuhan jadi manusia gitu. Ya, Tuhan jadi manusia. dia tuh
dia itu diutus bang untuk memberitakan firman. Kenapa kenapa umat Kristen mengatakan dia Tuhan? Karena firmannya itu bang, firman yang dia beritakan kepada umat Kristen, kepada manusia. Aduh. Itu yang hidup bang, bukan orangnya memang dia memang secara pribadi dia memang manusia. Anda dapat hal itu dari siapa? Yang saya tahu juga, yang saya pelajari lah di agama saya bang, ya kali saya dapat dari Islam. Dari pendeta. Ya iyalah bang, orang umat Islam juga belajar pasti paling dari pendeta. Islam, dari apa? Dari ustadz, dari mana lagi? Sejak kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Ngarang. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Terus Coba baca kitab Anda. Terus apa pandangan abang tentang surga itu? Pandangan abang bagaimana surga itu? Nah, surga pula yang dibahas, Mbak. Satu-satu dulu. Tidak. Kita mau bahas apa? Stop. Gitu. Maksud saya begini bang, pandangan orang Islam tentang surga itu bagaimana? Surga itu apa yang dijanjikan surga kepada umat-umat Islam? Bentar, kita tadi bahas Yesus kok loncat ke surga. Enggak, kita mau bahas ini, cuma jawab dulu itu. Lah, bingung saya. Panas, Kita ini weh. bahas Yesus Apa sih, apa bahas Pepe? surga sih? Wah, maksud saya. Aduh, Maksud saya. Kenapa lompat-lompat gitu? Satu dulu kita Jawab kelarin. dulu itu bang. Nah, nanti Apa bicara yang surga. dijanjikan di ajaran? Coba masalah Jawab dulu itu, paham nanti Anda kita lanjut. tentang Yesus dulu kayak gimana gitu. Karena sesuai dengan judul, Nanti kita lanjut. sesuai dengan judul yang saya bawa gitu. Bang, benar bang, karena abang tadi itu bertanya Yesus itu manusia apa bukan. Jadi makanya itu saya mau tanya sama abang, karena kita itu dengar semua firman yang diberitakan di dalam Kristen itu dari Yesus. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, kita itu mati akan kemana, itu dari Yesus. Terus saya tanya juga, abang itu diajarkan surga itu seperti apa, yang dijanjikan itu seperti apa? Iya, kapan nggak? Baru saya jawab juga, ngajar apa yang dijanjikan di dalam agama Yang saya maksud, yang Anda sebutkan itu kapan Yesus ngajarin kayak gitu? Berarti di agama Islam nggak siapa yang ngajarin kayak gitu? Enggak, Bilang lagi Nabi Muhammad juga manusia. Paham Anda percaya sama manusia bang? Siapa yang ngajarin Anda? Ya Yesus lah, ajay. Yesus. Sejak kapan Yesus ngomong kayak gitu di kitab Anda? Susah. Nggak ada Yesus mengatakan Tuhan itu dia turun jadi Tuhan 3 dalam 1. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu. Kayak emang susah kalau orang Islam mau dikasih paham, emang susah bang, susah sekali Nggak, ilmu ini, susah sekali. saya ini bukan Jadi Kristen emang susah bang. Islam. Saya ini berbicara yang dikatakan oleh Yesus. Yesus kagak pernah mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Tahu dari mana? Kok Lah, tahu? dari kitab Kristen. Loh, Jadi kalau terus yang kasih yang selama ini mengajarkan Islam mana yang baik mana yang tidak dari mana bang? Cuma mengandalkan Al-Quran aja. aduh, Itu saja. nanti ke sana ya nanti. Satu-satu dulu kita bahas gitu ya. Satu-satu dulu kita bahas tentang ajaran Yesusnya, boleh silakan. Iya, Bang. Jangan lompat-lompat campur baur, nanti diskusinya nggak terarah gitu. Bang, nggak usah terlalu dipanjang lebar bang. Intinya bang, kalau kita mau sebut ini yang diajarkan dia panjang bang. Intinya Yesus itu mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak. Kami tahu mana yang tidak baik, mana yang tidak baik itu dari Yesus. Karena dia itu firman yang hidup bang. Iya, kapan Yesus ngajarin Terus orang Islam diajar siapa? Coba, Anda coba tunjukkan sama saya ya. Adakah di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1? Inilah yang susah, kasihan. Ada nggak? Izin
Mbak Jimmy pernah diskusi nggak? Maaf, takutnya Mbak nggak pernah diskusi nih. Saya coba kasih luruskan dulu ya. Diskusi itu adanya pembicaraan Enggak. dua arah, Mbak. Enggak, Mbak, masalahnya kan Sebentar, izinkan saya bicara. kan tanya, Izin boleh. Mbak, di sini kan ada tema kata Edis Yesus punya Tuhan. Ustadz di SOPI masih mengkonfirmasi masalah tema ini. Mbak, pasti diizinkan sama Ustadz Yusuf bertanya tentang agama Islam itu pasti. Karena rata-rata yang naik saya perhatikan dari tadi, setelah menyelesaikan dulu tema, baru kemudian bertanya. Nah, biar tidak membaur diskusinya, mengkerucut satu tema. Karena yang Sudah menyimak saya ini juga jelaskan ingin tahu tadi, bagaimana Mbak. pandangan Mbak. Nggak panjang, Ya, nggak makanya, panjang Mbak, biar- jawabannya itu. Yang ditanya Ustadz Yusuf itu Anda tahu tadi apa? Saya masih ingat pertanyaan Ustadz Yusuf. Itu Di mana bukan yang dia tanya. Yesus Jadi mengajarkan Yesus apa yang Anda jadi, sampaikan? Jadi Yesus itu Tuhan. Silakan Anda dengan Itu Ustadz kan yang Yusuf. Saya ditanyakan hanya Yesus ingin itu, Anda iya. kembali ke fokus tema. Silakan. Saya di sini sebagai moderator saja. Silakan. Kayak mana? Mau tanya apa lagi, Mbak? Tadi dia tanya Yesus itu Tuhan apa bukan? Kan ini Yesus Bukan bukan Tuhan. itu. Kalau Yesus punya Tuhan, saya tidak membenarkan Bang kalimat Bukan itu yang saya pertanyakan. Sejak kapan Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1? Tiga dalam satu, maksudnya Allah Tritunggal. Iya, kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Kayak gimana lah ya Tuhan, ini capek saya Bang. Gak tau lagi mau jelaskan kayak gimana. Gak ngerti, makanya beriman jangan ikut-ikutan, Mbak. Ya, bacalah apa yang disampaikan Yesus. Yesus kagak pernah, abang yang enggak. Yesus kagak pernah mengajarkan Kristen. Nggak panjang loh Yesus jawabannya kagak itu, pernah mendirikan gereja. Yesus kagak kenal dengan Kristen. Yesus juga tidak membawa Kristen. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadilah Kristen. Karena Yesus bukan mengajarkan Kristen. Gimana sih? Emang Islam lah yang paling benar Bang. Lah, ini kan fakta. Seharusnya Anda mau belajar gitu. Capek Bang mau jelaskan perkara itu. Itu jawabannya tadi. Iya. Apalagi. Janganlah berkeras hati ya. Sesuaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Gak ada Yesus itu kali gue lembutkan hati. Di kitab Anda itu Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Sembahlah Allah. Kata Yesus di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, Tuhan itu Esa. Kagak ada Yesus mengatakan Tuhan 3 dalam 1 atau sembahlah aku. Nggak ada. Makanya saya bilang Yesus kagak kenal Kristen. Yesus juga tidak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Dan Yesus tidak kenal Kristen. Sekali lagi penegasannya gitu. Iyalah. Susah juga Bang mau jelaskan, Abang nggak paham juga. Karena Mau saya tunjukkan kitab Anda? Jawabannya nggak usah Bang. Nggak usah kan? Udah tahu saya. Kok kontradiksi Mbak? Itu Mbak dari- bilang Mbak nggak paham. Enggak, Tadi Mbak bilang Mbak nggak paham. Enggak, Mbak bilang kan Mbak tadi sudah dia tahu. tanya. Mana yang benar nih? Enggak, kalau yang Abang pertanyakan tadi itu loh Mbak, saya jawab. Gak usah kemana-mana maksudnya. Sudah saya jawab tadi. Ini kan yang di atas ini topiknya tadi, Yesus punya Tuhan enggak? Ya sudah saya jawab tidak. Itu saya tidak membenarkan kalimat itu. Itu salah pemahaman. Itu kalau pribadi saya Bang. Nggak tahu yang lain itu seperti apa. Itu Jadi kita tarik kesimpulan di Kristen ini beragama suka-suka hati dia gitu ya. Enggak perlu ikut kitabnya atau perkataan Yesus gitu. Yang penting bila hatinya suka ya itu yang diimani gitu. Iya Bang, kayak gitu. Capek aku Bang. Kalah dong kali ini. Ya udah Mbak, saya Capek nggak Marah marah, jangan marah Mbak. Itu susah. nggak maksa juga. Susah Bang mau jelasin karena karena pandangan Abang itu tentang Kristen itu dari kemarin itu dia menyembah manusia jadi susah Bang, nggak akan masuk dia tanya Abang. Ya Susah. udah. Kalau gitu, Padahal pertanyaan Abang itu cuma kalau gitu mbaknya saya persilahkan Iya, untuk Bang. bertanya kalau kayak gitu. Saya ini adil orangnya.
Apa Ya tadi pertanyaan? aja, yang tadi aja jawab bang, yang tadi. Apa pandangan itu? orang Islam tentang surga? Mbak itu jangan seperti apa? ketus-ketus. Ustadz Yusuf itu ramah dan tidak ketus. Mbak jangan ketus-ketus. Nggak ketus mbak, habis dari tadi disuruh mutar, sudah dijawab juga mutar lagi. Apa mutar terus? Oke, apa apa pandangan orang Islam tentang surga? Iya yang diajarkan dari Surga mana dia adalah tahu itu sebuah- Baik, surga adalah dari mana sebuah- Islam tahu itu baik tidak baiknya surga dan neraka Baik. itu seperti apa? Dari mana? Baik, baik. Surga adalah tempat yang disediakan Allah bagi orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang berisi di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita raih gitu. Apa yang kita kehendaki ada di sana. Ya, Mbak ya, itu adalah surga pandangan Islam. Di dalamnya ada apa? Ada buah-buahan, ya, ada pisang, macam-macam ya. Makan dan minum di sana ada apa yang kita inginkan. Susu, khamar yang tidak memabukkan. Ada semuanya di situ. Bahkan juga ada bidadari ya. Terus juga ada tempat istirahat yang dipan-dipan kan kayak gitu. Nah, isinya adalah apa? Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beriman dan menyembah Dia gitu. Atau jadi kalaunya Dapat dari mana surga, ilmu itu bang? kalaunya surga ya seperti itu. Iya bang, iya bang. pandangan Dan dari itu Islam. ilmunya dapat dari mana bang? Nah, Aku tahu ilmunya, seperti Mbak itu. yang sabar Mbak. Ustadz Yusuf Bentar. lagi menjelaskan. Kami menjelaskan itu pasti ada dalilnya Mbak. Mbak bisa sabar ya. Mbak Iya. dihargai di sini ya. Mbak juga hargai diri Mbak dan hargai Ustadz Yusuf, oke? Oke, ya jadi kayak gini, Mbak ya. Terus Saya tahu dari mana? Dari pemilik surga yang bikin surga. Kayak gitu. Bukan yang nebeng atau yang numpang dari surga, bukan. Tapi saya taunya dari pembuat surga, yang membangun surga, yang memiliki surga. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya tahu? Dari firman-Nya dalam Al-Qur'an. Contoh ya, Quran surah Ar-Rahman. Banyak tuh ya tentang masalah surga. Terus Quran surah Al-Waqi'ah juga banyak tentang surga. Wa talhim mamdud, wa dhillim mamdud, wa ma'im maskub, wa fakihatin katsirah, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, wa furushim marfu'ah. Inna ansyanahunna insya'a, faja'alnahunna abkara, uruban asraba, li ashabil yamin. Tuh dari Al-Quran, dari firman-Nya, dari pemilik surga, saya tahu isi surga. Bukan berarti saya pernah ke surga, bukan. Gitu. Jadi dari kitabnya. jadi abang tahu itu seperti apa dari baca dari itu ya, dari Al-Quran. Ya iyalah Mbak, kita beragama kan kita harus sesuai dengan pedoman hidup kita kan gitu. Kalau di Kristen kan ada Alkitabnya, kalau saya kan ada Al-Quran kan kayak gitu. Saya pasti merujuk ke Al-Quran. Nggak bisa saya ngomong seenak saya, sesuai selera saya beragama, nggak bisa Mbak. Iya. Gitu. Oke lah bang, saya mau turun bang. Oke. Saya ya. cuma tahu aja, abang tahu seperti apa di sana itu dari mana? Itu aja kan. Susah juga di sini bang, habis diserang juga dari bawah itu, udah gak jelas di sini. Ya udah, baik ya. Kalau gitu saya gantikan dulu ya. Terima Terima kasih Mbak ya. Thank you. Tunggu, Afif SPI. Tuh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Ustadz. Malam, Bang. Islam Kristen, Bang. Kristen, Pak Ustadz. Jangan open cam lah. Oke, mungkin ada yang kita diskusikan. Anda boleh bertanya atau boleh saya bertanya? Saya hanya bertanya aja dulu, Pak Ustadz. Boleh, kita gantian tanya jawab. Silakan. Ini sesuai dengan tema Pak Ustadz ini, kata Edis, Yesus punya Tuhan. Gitu Pak Ustadz.
Betul. Jadi menurut saya sebagai Kristen, kalau itu saya benarkan Pak Ustadz. Kenapa alasannya? Ya sebagai ibaratnya kan Yesus itu kan anak Tuhan gitu. Ya, kalau Ya, Yesus punya Tuhan, Bang, kalau Yesus punya Tuhan, berarti status Yesus bukan Tuhan gitu. Ya gini, jadi biar nggak salah paham terkait yang dengan ini Pak Ustadz, saya hanya saya fokusnya di ini aja. Jadi kan kalau ibaratnya Yesus itu kan dia bahasanya kalau di kami Kristen itu dia anak Tuhan. Jadi Saya dia nggak disuruh ngebahas itu, Bang. untuk ke bumi dia. Itu kan doktrin Aduh. dari abang. Ya, yang saya pertanyakan, kalau kata Edis Yesus punya Tuhan, berarti status Yesus ini bukan Tuhan, betul? Tapi kan bahasanya gini Pak Ustadz, kalau bahasa Tuhan itu kan bahasanya kalau memang kita mungkin kurang mengerti dengan bahasa Tuhan ya. Kalau saya sih merasa ya memang dia bukan Tuhan, dia anak Allah namanya. Bukan Tuhan Yesus. Ya, dia anak Allah yang Anak Allah diturunkan bukan ke Tuhan. bumi. Ya dia diturunkan ke bumi dia. Iya, bukan Tuhan. Ya betul. Banyak yang Tapi protes, sebenarnya Bang. bahasanya pas Tuhan itu Banyak yang protes, Kristen kenapa yang diproses? Tadi contoh Protesnya? Abang Iwan Parera tadi, dia protes gitu. Yesus punya Tuhan, kata Edis. Sekarang abang membenarkan dari sisi apa gitu? Dia gini Pak Ustadz, Yesus itu kan anak Allah dia bahasanya. Dialah utusan Bang, yang Bang, diturunkan gini. ke bumi. Gini, kita tidak bicara anak Allah, mau apapun ya paham abang, enggak itu kita bicarakan. Tapi status Yesusnya, Ya jadi ya status Yesusnya itu kan dia sebenarnya dibilang roh. roh. Roh apa? Itu kan makanya dibilang tadi Yesus itu punya Tuhan. Yesus itu kan dia yang diutus dia. Diutus bahasanya diutus dia dari langit ke bumi. Dialah Yesus itulah yang dibuat untuk memberitahukan kebenaran di dalam yang namanya Tuhan Yesus gitu. Waduh. Ini paham dari mana lagi? Berarti Yesus Nah, itu bukan Tuhan. Pahamnya saya dari kekristenan Pak Ustadz. Iya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan yang patut disembah gitu. Sebenarnya kalau Yesus itu kan gini dia Pak Ustadz, bahasa itu memang dia kan Yesus itu kan memberi kita jalan untuk kebenaran gitu. Iya, jalan bukan Tuhan. Itu yang saya tegaskan, Bang. Ya maksud saya kalau saya berbahasa dengan nanti Tuhan, saya kurang mengerti juga tentang yang namanya itu Pak Ustadz. Tapi setahu saya yang namanya Tuhan itu kan Tuhan. Dia tuh sebagai pemimpin gitu. Nah jadi Yesus itu memimpin kita untuk menuju jalan yang benar gitu. Berarti tidak patut disembah gitu. Ya patut dong, kan dia yang membuat kita untuk menuju kebenaran. Kenapa pemimpin disembah? Loh, ya seorang pemimpin terus kita sembah lah Pak. Lah, Pak Ustadz, kenapa berarti harus kita kita sembah? Sehingga Bang, dengan bahasa sembah. Izin Pak Ustadz. Bentar, Dengan sebentar. bahasa sembah, dengan bahasa. Sebentar, Bang. Berarti Pak Prabowo pemimpin kita harus kita sembah itu. Sebenarnya gini Pak Ustadz, penyembahan sama penyembahan yang namanya penyembahan mungkin di sekolah lah ya, namanya penyembahan sama mengikutin itu kan berbeda tapi tujuannya sama gitu loh. Arti katanya kalau sebagai presiden kita kan kita memang harus ikutin aturan dia. Ya aturannya aja Bahwasanya kan dia yang mengatur kita di kan? negara Republik Indonesia kan seperti itu. Kan kagak perlu iya, betul. kita sembah beliau kan? Beliau pemimpin oke. Tapi kan kita nggak perlu sembah beliau kan? Iya, kita kan menyebut itu kan udah beda bahasa itu Pak Ustadz. Ya.
Terus kalau Yesusnya bukan Tuhan ya, bukan Tuhan, kenapa abang sembah? Maksudnya Pak Ustadz menyembah itu seperti apa? Ya melakukan ritual Kami- penyembahan. Ya, kami menyembah Yesus itu dengan tujuan bahwasanya Yesus itu kami percaya adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Kenapa enggak? Lah, Di dalam kehidupan gimana, Yan? seperti itu Pak Ustadz. ajaran Terus kalau Yesus juga Tuhan, dia utusan Tuhan, ada berapa Tuhan, Bang? Tuhan itu satu, Satu. Yang mana? yaitu yang di atas. Yang di atas, bukan Yesus. Ya, Yesus itu kan dia datang ke dunia untuk memberikan apa perintah-perintah dari atas untuk ke bumi. Ya, berarti yang di atas Tuhan yang Jadi di bawah dialah ya? Yesus itulah yang memberitahukan bahwasanya kebenaran itu dengan tujuan hidup kita itu seperti apa, biar lebih baik, biar untuk menuju yang namanya surga. Itu setahu saya Pak Ustadz. Tapi gini, izin Pak Ustadz, saya nggak mau berdebat lama dengan Pak Ustadz. Ya. Hanya saja mungkin ada penonton, saya pun juga, saya seorang Kristen, tapi saya bukan seorang pendeta. Hanya saja dengan bahasa ini aja tadi yang saya penasaran, kata Edis, Yesus punya Tuhan gitu. Menurut saya itu benar. Sebab kenapa? Yesus itu kan adalah utusan. Itu dia. Itu Ya. aja, Pak Ustadz. Ya, oke lah. Ya. Ya, Bang. Aliran subordinat, Ustaz. Bingung saya ini. Ya, itu aliran subordinat. Sebenarnya Edis itu dia tidak mau jujur mengatakan dia itu aliran subordinat atau Unitarian, karena dia mungkin ya, kalau dia jujur dia mengatakan dia Unitarian, Ustaz, maka dia akan kehilangan donatur dari kalangan Tritunggal, Ustaz. Iya. Takut hilang donatur si Edis. Nah, gitu. Thank you, Bang. Abang Kristen Katolik atau Protestan sih? Atau yang lainnya, Pentakosta? Katolik. Katolik, oh, baik. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Kata Edis itu tadi apa tuh judulnya? Kata Edis, Yesus punya Tuhan. Dan ada videonya, Bang. Yesus punya Tuhan. Oh. Definisi Tuhan apa sih, Pak Ustadz? Definisi Tuhan itu pemilik, penguasa, pembimbing, pencipta. Pencipta. Kalau pencipta saya rasa enggak. Tuhan yang Iya. ada dulu nih. Tuhan ada. Makanya pencipta, sang pencipta. Yesus punya Tuhan. Pencipta, Tuhan itu jabatan dari pencipta. Tuhan itu kan adalah yang mengikuti, yang patuh tunduk kepadanya. Ya bisa. Yesus punya Tuhan, benar. Sang Ya, Bapa. Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya Tuhan dong. Nah, ada berapa Tuhan jadinya? Kan di sini pula bingungnya. Kalau Yesus punya, masa Bang? Ya, Tuhan punya Tuhan, aneh pula Anda ini. Pak Ustadz, I- definisi i- Tuhan apa Pak Ustadz? Ya, pencipta, pembimbing, ya, yang patut disembah. Terus kalau Yesus itu pembimbing kami, Tuhan enggak? Ya, pencipta. Ya. Ya bukan pencipta dia, sang Bapa pencipta. Bukan, berarti nggak cocok. Makanya saya bilang tadi, Nggak cocok berarti kalau pembimbing, Bang, pembimbing bahasanya lain. Tuhan Yesus boleh. bukan. Rob itu Tuhan, Pak Ustadz. Rob, Tuhan. Bahasa Rob, Rob Tuhan gitu. Mirroring dulu ya, mirroring ya. Ya. Rob itu Tuhan. Tuhan. Rob itu Tuhan. Oh, Rob itu Tuhan. Ada Gitu. nggak di Al-Quran Tuhan? Coba dulu Pak Ustadz. Bang, kalau Rob itu ya bisa disematkan kepada yang bukan disembah. Iya. Bisa. Ada Tuhan tanah, ada Tuhan Ya, tanah. kalau yang Tuhan, patut Bapak. disembah itu adalah ilah gitu. Tuhan Ya, yang ilah. Nah makanya saya di situ benar bahwa Yesus itu punya Tuhan. Iya benar. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan berarti.
Ya tuh, makanya saya bilang tadi Tuhan itu definisinya apa Pak Ustaz? Ya, ada berapa Tuhan kalau gitu saya ngomong? Definisinya dulu, definisi. Iya, pencipta, Itu banyak. pemilik, Yang menjadikan hewan yang pembimbing. punya Tuhan itu ada. Pencipta, Nah, pemilik, gimana? pembimbing. Coba Pak Ustadz, yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan ada. Itu gimana tuh coba? Nih ya, saya bukakan buat Anda nih. Berat Pak Ustadz, berat. Sabar bang, tidak ada yang berat kalau kami umat Islam. Abang sabar ya. Yang menjawab Yang itu Ustadz menjadikan hawa Yusuf, nafsu jangan ini anda sebagai yang Tuhannya apa itu Pak Ustadz? sabar bang, sabar ya. Ustadz Yusuf lagi menjawab ya. Nah, Bang. Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah. Tuh, ya. Ya, betul. Oleh manusia yang sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, atau ini menurut bahasa Indonesia. Betul. Ya, kalau Yesus punya Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan, gitu. Makanya tadi Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz bilang yang disembah, maha Iya. perkasa, maha kuasa. Ya Iya. betul, Yesus itu maha kuasa, maha perkasa. Benar Pak Ustadz. Yesus maha kuasa dan maha perkasa. Ah, Iya dong. di mana Maha kuasanya? kuasa. Mungkin Pak Ustadz, cobalah Pak Ustadz agak sedikit itu dibuka hatinya. Yesus itu dah kita Bentar, pasti saya dikatakan, mau nanya, di mana akulah jalan kuasanya dia? kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang pergi ke surga kalau tidak melalui. Saya juga tahu itu bukan ngomong sama Kristen, sama Thomas itu dia ngomong. Dia menghidupkan orang mati. Dia menghidupkan orang mati. Dia menyembuhkan orang buta. Ya banyak kuasanya Pak Ustadz. Jadi kita nggak usah bermunafik ria lah. Coba Anda baca kitab Anda dulu, pengakuan Yesus seperti apa tuh di Yohanes 5 nomor 30. Bacakanlah. Baca apa? Saya buka, Anda baca ya, Del. Saya kan lagi megang HP nih. Mata Iya, saya udah Bang. pakai. Saya bukakan datanya, Anda yang bacakan ya. Saya tunjukkan ya. Ya, kok jadi ngawur ya, bacakan Ya aja. samalah kita namanya aja diskusi. Ini agak gelap ini Pak Ustadz. Makanya tadi si ya di situ benar Pak Ustadz. Enggak salah, itu benar. Nih, Benar itu si Edi. Yohanes 5:30 baca, Bang. Kata Yesus, Buram. masa buram? Buram Pak Ustadz. Makanya dibacakan aja, nggak apa-apa Ustadz. Nggak usah ini terlalu. Ini kelihatan nggak? Enggak, buram bener ah. Buram? Buram Pak Ustadz. Aku, kata Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di mana kuasanya? Tentang apa dulu Pak Ustadz? Ah, Tentang apa dulu? aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku Ya. tidak menuruti kehendakku sendiri. Betul. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi dia Betul. dari dirinya sendiri kagak ada kuasa, kagak perkasa. Iya. Ya secara manusiawi enggak, tapi secara roh dari Allah Sang Bapa itu iya benar. Dia punya dari sana, dia kan diutus, betul. Dia utusan, Nah. betul. Tadi katanya Nggak ada Yesus salah, Ustaz. maha perkasa, maha kuasa. Sekarang enggak lagi. Enggak. Dia maha kuasa. Aduh, di mana kuasanya? Sedangkan dia Ini- ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa, kata dia. Secara manusiawi Pak Ustadz, konteksnya Jangan Anda iya, ubah betul. lagi, jangan Anda ubah kitab Anda. Ini nggak ada Yesus mengatakan secara manusiawi aku tidak berdapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nggak ada kayak gitu kosakatanya. Jangan Anda ubah-ubah gitu kitab Anda. Nggak ada secara manusiawi kata Yesus. Jangan Anda ubah kitab Anda. Yesus ngomong dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Karena Di mana dia punya kuasanya? Dia tidak maha dia utusan, perkasa. kan? Kecuali Sang Bapa yang mengutus dia. Iya betul. Ya dia Karena mendengarkan itu yang kehendak mengutus Bapa. dia. Segala sesuatu itu adalah kehendak Bapa.
Lalu ngapain Anda? Lalu ngapain tadi Anda ngomong Yesus Maha Perkasa, Maha Kuasa? Iyalah. Ya buktinya dia bisa menghidupkan mati. Ya, Orang itu dari mati bisa siapa? Berarti dihidupkan, dari orang yang bisa mengutus dihidupkan. dia, betul enggak? Kekuatan itu Betul. bukan milik Betul. dia kekuatan Makanya itu. dia punya Tuhan. Takut. Makanya dia punya Tuhan. Benar yang kita bahas ini kan tentang Tuhan. Iya. Nah, jangan kita Berarti kemana-mana kalau dulu. dia tidak mampu, berarti kalau dia tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu dengan dirinya sendiri, dia maha lemah. Berarti dia punya Tuhan, Yesusnya bukan Tuhan, Kalau kan kodrat- gitu. Kodrat manusianya iya nggak bisa. Lah, Ya. nggak ada di situ Yesus mengatakan manusianya nggak ada. Nah, karena Pak Ustadz nggak ngerti konsep Tritunggal, itulah makanya nanti jadi Sejak kapan bingung. Yesus ngajarin Tritunggal, Bang? Tuhan, aduh, ini Pak Ustadz ini jadi ngajak Kapan kita. Yesus ngajarin Tritunggal sih? Iya, betul Pak Ustadz. Kalau nanti kita masuk ke Bang, jangan Tritunggal, mengada-ada tentang iman itu, jangan mengada-ada. Tolonglah Anda kitab Anda gitu. Sejak Sekarang kapan gini, Pak Yesus Ustadz. ngajarin Tritunggal? saya balik bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz Nah, ya, balik nanya udah. boleh nggak? Umi Roring dulu Pak Ustadz. Satu aja belum kelar balik nanya dia. Di sini kan kata Edis, Yesus punya Tuhan, betul sudah. Nah sekarang saya bertanya, boleh nggak? Ya berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Tuhan, makanya definisi Tuhan tadi. Makanya kata Edis ini dicerna Yesus punya Tuhan, berarti Yesusnya Betul. bukan Tuhan. Kalau Ustadz mungkin gini Ustadz, maksud Bapak ini Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan Ustadz. Oh, mungkinnya kayak gitu. Yesus adalah Tuhan yang Tuhan mempunyai itu, Tuhan. kalau disebut Yesus itu adalah penguasa, ya. Ya Tuhan itu di dalam Alkitab itu ada tulisannya T-nya huruf besar, huruf kecil, sisanya. Kalau Sang Bapa itu adalah Tuhan huruf besar semua. Oh, Tuhan Nanti huruf kita besar, kalau Tuhan huruf kesana kecil kurang Ustadz. Ya udah, berarti kayak gini ya. Kita simpulkan aja Yesus adalah Tuhan yang punya Tuhan gitu. Ya terserah Pak Ustadz mau nyimpulkan bagaimana juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada berapa Tuhan sih, Bang? Di Kristen Sekarang itu. begini, tadi definisi Tuhan tahu nggak kan Pak Ustadz kan? Kita nggak usah bolak-balik gitu. Sekarang saya mau tanya maju aja gitu kita diskusinya. Ada berapa Gini, Tuhan Pak sih di Ustadz. Kristen itu? Gini Pak Ustadz, kalau kita berbicara nggak ngerti definisinya, kita jadi bingung, confused. Itu Ya jadinya. iya. Gak usah lagi Jadi- kita bolak-balik. Saya tadi udah bukakan juga KBBI kan kayak gitu. Ya anggaplah Anda tetap ngotot Yesus itu adalah Tuhan yang punya Tuhan. Nah itu ada berapa Tuhan sih sebenarnya di Kristen itu? Definisi menuhankan tadi udah kan mengikuti yang patuh tunduk kepadanya, ya? Paham? Iya. Itu berarti yang patuh tunduk kepadanya. Saya patuh. Iya, tunduk udah, Tuhan. oke, silahkan. Berarti Yesus Nah. Tuhan yang punya Tuhan. Ada berapa Tuhan, Bang? Jangan begitu. Kalau nanti aku bertanya, Kayak gimana? Anda juga kan, saya iya kan Yesus itu Tuhan yang Kalau punya Pak Ustadz- Tuhan. Lah kayak Anda pula yang protes. dulu Pak Ustadz. Aduh, Di Quran itu Tuhan itu apa sih, Pak Masya Ustadz? Allah, gimana ini? Pak Ustadz, kalau di Quran itu Tuhan itu apa sih? Aduh, nggak ada kosakata Tuhan di Al-Quran. Nggak ada. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia nggak ada di Quran itu jadi Tuhan. Nggak ada kosakata Quran di Tuhan itu nggak ada. Kalau Rob itu apa Pak Ustadz? Kalau Rob itu bisa ya sesuai kalimatnya Tuhan. Kalau Rob, Nah. kalau Robi, Robbi, Tuhanku. nah kalau Tuhan, Rob banyak Rob kan? Ya Robku katanya berarti ya Tuhanku. Ya kan berarti Tuhan. Ya dong. Rob, ya Tuhanku. Terus Nah, berarti di dalam Islam itu berarti Rob itu Tuhan kan? Rob iya Tuhan. Rob Tuhan. Terus Nah, terus Allah itu apa? Allah Rob itu bisa Rob nggak? ya Tuhan dia. Berarti berapa Tuhannya? Nah, ya satu, ya Tuhan tadi Rob. Gimana sih? Kacau ini. Kalau Nabi Kacau Muhammad sendiri apa? dia. Rob bukan. Nabi Muhammad Rob bukan. Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Berarti Pak Ustadz nggak tunduk, nggak patuh kepada
Nabi Muhammad dong. Nah, Nabi Muhammad itu pemimpin, Sayyid dia. Nah, itu tadi pemimpin tadi. Bukan Rob. Bukan Rob. Tadi kan definisinya Bukan. pemimpin, patuh, tunduk. Iya, Aduh. tapi untuk manusia bahasa Arab itu ada tata kaidahnya. Kalau untuk Nabi Muhammad itu adalah Sayyid. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bukan Rob. Tadi kan definisinya Pak Ustadz. Ya, Kalau namanya saya tidak. Kalau untuk Nabi Muhammad, umat Islam tidak menyematkan Rob. Enggak. berarti nggak patuh, Sayyid. nggak tunduk. Patuh, Iya, nggak tunduk. beliau manusia, Nggak bukan mengikuti. Tuhan. Enggak, tadi patuh, tunduk, mengikuti nggak Nabi Muhammad? Ya, kami patuh Umat Islam. untuk mengikuti Nabi Muhammad, betul. Nah itu tadi definisi Tuhan. Ya, karena beliau Patuh, manusia, mengikuti. maka disebut Sayyid, bukan Rob. Ah, itu Rob, Ustadz. Kayak gimana sih, makanya Maksa belajar Bapak bahasa ini, Arab Ustaz. tuh belajar. Tadi Pak Ustadz kan Nah, bilang, jadi definisi di Tuhan itu situ- apa sih, Pak Ustadz? Jadi di Definisi situ Tuhan. ya Patuh, udah kita tunduk. sepakati aja. Berarti Yesus adalah Tuhan yang punya Tuhan, betul? Itu menurut paman kita nggak apa-apa juga paman. Pak Ustadz nggak apa-apa, nggak definisi Tuhan tadi Yesus kata Pak adalah Ustadz. Tuhan yang punya Patuh, Tuhan. Ada tunduk. berapa Tuhan sih ya? Nggak apa-apa Pak Ustadz, sama Sakit tadi kepala kata Pak saya Ustadz. teman-teman. Tuhan punya Tuhan macam mana? Ajaran bingung. Tuhannya Tuhan umat bingung. Kristen ini adalah Tuhan yang punya Tuhan lagi, Ustadz. Jadi kalau berdoa itu transit dulu sama Yesus gitu. Yesus yang menyampaikan kepada Bapa. Mereka akan berdoa kepada Yesus. Nah, Yesus menyampaikan kepada Bapa karena Yesus itu jalan kepada Bapa. Jadi Yesus adalah Tuhan yang tempat doa kita transit, doa mereka transit ke Yesus gitu. Oh. Paham Ustadz kan? Kayak gitu. Aduh. Jadi gini ya, Ada- kita nggak usah berjalan. Ada berapa Tuhan gitu loh. Ya oke lah. Banyak, Ustadz. Mau 2, mau 3, mau 4. Nah, mau banyak juga nggak apa-apa. Tadi kan Pak Ustadz bilang Ngajaran apa sih, bingung Pak Ustadz, kalau kayak definisi gitu Tuhan? Bang. Ngajaran bingung ah. Bingung, ngajaran Tadi bingung Pak itu. Ustadz, Tadi Pak Ustadz definisi Tuhan tadi Pak Ustadz patuh, tunduk, Nggak usah mengikuti bolak-balik ke ya. situ lagi. Sekarang, Ngapain bolak-balik? Udah tahu Katanya, definisinya, Pak bolak-balik. Oke. Nabi Muhammad patuh, tunduk. Kalau kepada Nabi Pak Muhammad Ustadz. nggak bisa disematkan Tuhan, Rob, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia manusia, Gimana? Sayyid, maka Sayyid dia. Ya. Jadi Allah itu Rob juga, Nabi Muhammad Rob juga. Rob berarti hanya ada dua Allah dong. Subhanahu wa Ta'ala. Ya di roomnya si Edis Pak Ustadz itu udah ngakuin. Nah, itu kan maunya Edis. Lah kok Ya kan maunya iman dikit? Edis kan kayak gitu. maunya Kan Edis udah, terus Pak udah, Ustadz udah tidak kami gitu. bahas kemarin itu, udah ketinggalan ya Anda videonya. Bukan, jadi gini loh, jangan munafik Pak Ustadznya di roomnya si Edis. Ya, Anda ketinggalan iya. videonya sama Edis gitu. Waktu Enggak. saya bahas itu sama Edis ketinggalan gitu. Menurut saya itu Pak Makanya Ustadz- ya, makanya lihat sampai selesai dulu ya. Nah, nggak ada umat Islam yang menyatakan Rob yang untuk disembah kepada Nabi Muhammad, tidak ada penyematan ya oleh umat Islam ke Nabi Muhammad Rob, nggak ada. Itu maunya Edis. Udah dibahas Nabi kemarin. Edis- Kau ketinggalan Nabi rupanya, Edis ngakuin, ketinggalan Pak Ustaz. kapal. Di roomnya Edis ngakuin Pak Ustadz. Iya. Ketinggalan Edis gitu. kan ngakuin. Kok sikil? Tanya balik Sekarang lah nggak Edis ngakuin lagi ya. gimana? Berarti salah nih ya, pengajaran Edis kepada Gini, Anda Pak Ustaz. salah juga ya. Gini loh. Mau Kalau beriman ketinggalan itu- rupanya kalau beriman udah itu ketinggalan itu konsekuensi, udah finish Pak. kami bahasnya udah sepakat itu nggak ada Rob Ngakuin yang Muhammad disematkan jadi Rob kepada gitu Nabi ya? Muhammad nggak ada. Nah, nggak Nabi ada. Muhammad kan Pak Ustadz ngakuinnya jadi Tuhan. Loh, Di roomnya Edis. Ustaz, Anda langsung Kayaknya aja sama Ustaz. Edis langsung. Kalau Anda ngotot, Iya. Enggak, saya Enggak, dengar abang sendiri, ini saya nonton Ustadz, sendiri. mungkin dia malu Ustadz punya Tuhan dua, jadi pengen Ustadz juga mengakui Tuhan Ustadz dua gitu. iya. Nggak usah jauh-jauh, Tuhan saya 3 kok. Bapak itu Tuhan, Yesus Tuhan, Rob itu Tuhan Iya, Ustadz. iya. Ya, kenapa emang? Kenapa mesti malu Pak Tuhan Ustadz Bapak kayak di tiga. Edis? Baik Si ya, Edis Pak Tuhan Ustadz Anda ngakuin tiga. Muhammad Tuhan. Kok di sini sekarang nggak Waduh, ngakuin tiga? Tuhan Bapak Bingung, tiga ya. bingung ya. Nggak ini.
nggak menarik saya Pak Ustadz Oh, oke ngajarannya. dah bang, ya saya hargai kalau Tuhan Anda 3, ya udahlah, ya kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, udah, Namanya ya Tritunggal, clear udah. Tritunggal itu. Saya hargai. Tuhannya proyok. Ada lagi Makanya itu yang mau Ustaz Yusuf tuanya dibahas? Kalau enggak saya Udah gantikan gitu aja. dengan Kristen yang antar ini. Banyak teman Kristen di bawah yang antar. Ya udah Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ya, sama-sama ya Bang ya. Oh, ya. Silakan nanti berdiskusi kembali, silakan naik. Oke, selamat malam. dapat kesimpulan baru nih Ustadz. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan yang memiliki Tuhan ya. Iya, Tuhan yang punya Tuhan gitu. Kocak juga Tuhan yang punya Tuhan. Tuhan yang punya Tuhan. Pengajaran Edis ya Ustadz. Kalau menurut Ustadz ini pengajaran si Edis ya. Berarti ini denom ediisme berarti ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allahil Islam.